kita perlu melakukan upaya-upaya untuk mengurai keadaan saling kunci, mengurai gridlock ini. Karena gridlock inilah yang terus-menerus menjadi api dalam sekam. Perlu mengambil tanggung jawab untuk mencari jalan keluar dari keadaan ini. Kita perlu melakukan upaya-upaya untuk mengurai keadaan saling kunci, mengurai gridlock ini. Karena gridlock inilah yang terus-menerus menjadi api dalam sekam. Sehingga dimanapun dan kapanpun muncul suatu dorongan untuk munculnya pertentangan di antara kelompok agama yang berbeda. Unsur-unsur di dalam wawasan keagamaan masih dengan mudah bisa dipergunakan untuk mendorong hubungan yang semakin memburuk di antara kelompok agama yang berbeda-beda. Maka kita perlu bersama-sama berupaya agar potensi konflik yang dirujukkan kepada pemahaman dan wawasan keagamaan ini segera berakhir. Kita perlu membangun upaya bersama dengan pertama-tama mengidentifikasi dan menyepakati nilai-nilai apa saja yang kita semua sudah saling berbagi. Kita semua sama-sama memegangi sebagai nilai bersama di antara agama-agama yang berbeda. Ini akan menjadi rujukan dasar bagi kita semua untuk berjuang bersama. Menjadi alasan bagi kita semua untuk bekerja sama. Karena kita memiliki nilai-nilai bersama yang kita sepakati bersama. Tapi kita tahu dan tidak perlu mengingkari bahwa masih ada, karena kita memang berangkat dari sistem nilai yang berbeda-beda. Masih ada unsur-unsur di dalam sistem nilai masing-masing agama yang mungkin bisa digunakan sebagai pembenar untuk hubungan yang antagonis di antara umat yang berbeda agama. Maka kita perlu berpikir tentang nilai-nilai apa saja yang perlu kita pegangi bersama, yang kita butuh berbagi di antara kita, supaya kita bisa meneruskan hidup saling berdampingan secara damai, tanpa terus-menerus dibayang-bayangi oleh potensi konflik hanya karena ada rujukan-rujukan di dalam unsur-unsur wawasan keagamaan kita yang bisa digunakan untuk mendorong antagonisme dan konflik. Maka bila mana perlu, masing-masing komunitas beragama perlu mengupayakan suatu peninjauan ulang terhadap wawasan keagamaan di lingkungan agama masing-masing. Dan apabila di dalam wawasan keagamaan itu masih terdapat unsur-unsur yang bisa menghalangi koeksistensi damai di antara kelompok agama yang berbeda, kita harus memiliki keberanian untuk memikirkan interpretasi baru terhadap wawasan keagamaan ini agar hidup berdampingan secara damai lebih memungkinkan bagi kita semua.
Gereja Katolik sudah pernah melakukan itu. Di dalam Vatikan kedua dihasilkan keputusan-keputusan keagamaan yang mendorong umat Katolik untuk bisa lebih menghargai kelompok dari agama yang berbeda dan lebih mampu untuk menerima kehidupan bersama tanpa pertentangan. Kita juga mengetahui bahwa belum lama ini pada tahun 2016 satu komunitas Yahudi, yaitu Yahudi Masorti, telah menyelenggarakan satu forum di antara para rabi dan menghasilkan satu dokumen yang sangat inspiratif bagi kita semua dalam hal menjamin hubungan yang lebih baik dan lebih harmonis di antara umat beragama, yaitu keputusan yang kemudian disebut sebagai dokumen Tetsufa, yang dengan jujur dan berani melihat ke dalam wawasan keagamaan Judaisme atau Yahudi untuk mendorong agar faham Judaisme ini dikembangkan dengan wawasan yang lebih menerima penghargaan atas kesetaraan umat manusia dan harmoni di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Demikian juga Nahdlatul Ulama. Pada tahun 2019 yang lalu, kami menyelenggarakan satu konferensi nasional ulama-ulama Nahdlatul Ulama di Jawa Barat, Indonesia. Dan sebagai hasil dari konferensi nasional ulama tersebut, disepakati suatu wawasan yang merupakan rekontekstualisasi dari pemahaman tentang ajaran-ajaran Islam dengan menyatakan bahwa kategori non-muslim, kategori kafir, kategori infidel tidak lagi relevan dalam konteks negara bangsa modern. Karena setiap warga negara harus setara di depan hukum. Perbedaan latar belakang apapun, termasuk perbedaan latar belakang agama, tidak boleh dijadikan alasan untuk diskriminasi dalam bentuk apapun juga. Ini semua adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan di antara berbagai komunitas agama yang berbeda-beda. Kita ingin membawa semangat ini untuk menjadi semangat yang lebih luas secara universal, mengajak seluruh komunitas beragama secara global untuk ikut di dalam semangat ini, membangun gerakan bersama untuk mengakhiri potensi antagonisme dan konflik di antara komunitas-komunitas beragama. Apabila kita berhasil mencapai ini, maka agama-agama akan meraih posisi moral yang kuat untuk menyeru kepada seluruh dunia, menyeru kepada kemanusiaan untuk menerima rujukan-rujukan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai moral, nilai-nilai mulia dari agama-agama agar dimasukkan, agar dirembeskan, agar diadopsi di dalam dinamika pergulatan bangsa-bangsa, dinamika global, baik dalam struktur ekonomi global maupun dalam struktur politik global. Agar kita semua, seluruh kemanusiaan, kemudian bergerak bersama-sama menuju masa depan yang mulia bagi semua orang. Apakah ini mungkin? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lebih
77 tahun yang lalu di Jakarta. Tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin dari berbagai kelompok dengan spektrum perbedaan yang sangat luas. Pemimpin-pemimpin dari berbagai kelompok, mulai dari pemimpin dari kelompok Islamis sampai pemimpin-pemimpin komunis. Pemimpin-pemimpin dari kelompok yang mengikuti liberalisme barat sampai yang menuntut kepada rujukan kepada tradisionalisme Indonesia. Semua pemimpin-pemimpin dari semua agama besar yang ada di dunia berkumpul dan harus berembuk di antara mereka untuk mencapai satu kesepakatan yang bisa menjadi dasar bagi semua orang yang berbeda-beda di Indonesia ini untuk hidup bersama sebagai satu bangsa. Dan para pemimpin itu berhasil mengunduh nilai-nilai yang paling mulia dari setiap latar belakang agama, kepercayaan, dan keyakinan mereka, termasuk latar belakang ideologi mereka. Nilai-nilai yang paling mulia untuk bisa diterima bersama. Sehingga lahirlah Pancasila. Sehingga lahirlah Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembukaannya yang mencita-citakan peradaban yang lebih mulia bagi masa depan seluruh umat manusia. Ini adalah contoh bahwa sebesar apapun perbedaan di antara kita, kesepakatan bersama selalu mungkin. Marilah dengan semangat yang kita lihat dan kita rasakan sudah merupakan semangat bersama di antara kita semua ini, kita lanjutkan dengan diskusi yang jujur, diskusi yang terus terang. Tidak perlu ada yang kita khawatirkan, karena kita ada di sini untuk menerima dan memaklumi perbedaan. Kita tidak akan saling menyalahkan, tidak perlu saling merendahkan. Kita tahu sejak awal bahwa kita datang dalam keadaan berbeda-beda. Mari kita akui perbedaan-perbedaan kita. Mari kita akui masalah-masalah yang selama ini telah menimpa kita bersama, agar kita mampu melihat jalan keluar yang tepat, jalan keluar yang valid, yang dapat menolong kita semua dan insya Allah akan menolong seluruh umat manusia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi selamat datang, selamat berdiskusi. Kita adalah umat yang beriman, kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada rahmat dan berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa membimbing kita, melindungi kita, dan mengarahkan kita kepada upaya-upaya yang bermanfaat untuk umat manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.